Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adina Paramita C. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Filsafat Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan hakikat Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Oke, kita mulai saja. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memiliki makna fundamental sebagai dasar spiritual dan moral seluruh bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, Tuhan dipahami sebagai sumber dan tujuan dari segala sesuatu, yang dalam bahasa filsafat dikenal sebagai causa prima atau sebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun. Tuhan adalah satu-satunya yang benar-benar ada, sementara segala sesuatu selain Tuhan adalah pancaran dari kuasanya dan bersifat sementara. Konsep ini diungkapkan dengan istilah lokal Sangkan Paraning Dumadi yang menunjukkan asal dan tujuan penciptaan. Tuhan dalam Pancasila dipahami sebagai Yang Maha Esa, satu-satunya yang tidak ada duanya, tidak ada yang menyamai, menandingi, atau menyerupai. Ungkapan Tan Keno Kinoyo Ngopo dalam Hasanah Lokal menjelaskan bahwa Tuhan tidak dapat digambarkan atau diserupakan dengan apapun. Konsep ketuhanan ini dalam masyarakat Indonesia diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu agama dan penghayatan kepercayaan. Agama adalah sistem kepercayaan yang memiliki kitab suci dan nabi membawa wahyu. Sedangkan penghayat kepercayaan tidak didasarkan pada kitab suci atau nabi, tetapi dalam mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, sejak zaman prasejarah, masyarakat Indonesia telah mempercayai Tuhan, sebagaimana dibuktikan dengan peninggalan sejarah seperti Punden Berudak dan Benhir. Sejarah juga mencatat bahwa kerajaan-kerajaan besar seperti Hindu, Buddha, dan Islam berbasis pada ajaran agama. Masyarakat Indonesia pada hakikatnya adalah masyarakat yang berketuhanan, di mana kehidupan sehari-hari dipenuhi dengan upacara keagamaan dan hampir setiap rumah memiliki tempat ibadah. Keberagaman agama dan kepercayaan ini hidup berdampingan secara damai. Aktualisasi nilai ketuhanan yang Maha Esa meliputi sikap percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber kehidupan, menghargai dan menghormati setiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah. Setelah itu, mengakui dan melindungi setiap agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Saling menghormati dan kerjasama antar pemeluk agama yang berbeda. Mengembangkan kerukunan hidup antar pemeluk agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang berbeda-beda. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan kepada orang lain. Beragama secara beradab. Inilah dasar bagi tumbuhnya masyarakat Indonesia yang toleran, damai, dan saling menghargai. Hakikat paling utama dari sila ketuhanan Yang Maha Esa adalah keyakinan dan pengakuan akan keberadaan Tuhan sebagai causa prima, yaitu sebab utama dari segala yang ada dan yang tidak disebabkan oleh apapun selain dirinya sendiri. Tuhan adalah substansi utama dari segala yang ada di alam semesta ini. Keyakinan terhadap Tuhan pada dasarnya bersifat kodrati, yaitu melekat dalam diri manusia sejak lahir. Yang kedua adalah universal, ada dalam setiap masyarakat dimanapun dan kapan. Sejarah juga mencatat bahwa kerajaan-kerajaan besar seperti Hindu, Buddha, dan Islam berbasis pada ajaran agama. Masyarakat Indonesia pada hakikatnya adalah masyarakat yang berketuhanan, di mana kehidupan sehari-hari dipenuhi dengan upacara keagamaan dan hampir setiap rumah memiliki tempat ibadah. Keberagaman agama dan kepercayaan ini hidup berdampingan secara damai. Aktualisasi nilai ketuhanan Yang Maha Esa meliputi sikap percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber kehidupan, menghargai dan menghormati setiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Mengakui dan melindungi setiap agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, saling menghormati dan kerjasama antar pemeluk agama yang berbeda, mengembangkan kerukunan hidup antar pemeluk agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang berbeda-beda, tidak memaksakan sesuatu agama atau kepercayaan Tuhan kepada orang lain, beragama secara adab. Inilah dasar bagi tumbuhnya masyarakat Indonesia yang toleran, damai, dan saling menghargai. Hakikat paling utama dari sila ketuhanan Yang Maha Esa adalah keyakinan dan pengakuan akan keberadaan Tuhan sebagai causa prima, yaitu sebab utama dari segala yang ada.
yang tidak disebabkan oleh apapun selain dirinya sendiri. Tuhan adalah substansi utama dari segala yang ada di alam semesta ini. Keyakinan terhadap Tuhan pada dasarnya bersifat kodrati, yaitu melekat dalam diri manusia sejak lahir. Universal adalah ada dalam setiap masyarakat, dimanapun dan kapanpun. Namun, bentuk kepercayaan dan pemahaman manusia terhadap Tuhan berkembang seiring waktu dan berbeda-beda antara satu masyarakat dan yang lainnya. Manusia primitif memandang Tuhan sebagai berbeda dengan manusia modern. Perbedaan ini melahirkan beragam agama dan kepercayaan di dunia, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan lokal lainnya. Perspektif terhadap Tuhan yang beraneka ragam ini harus dihormati dan dihargai. Perbedaan keyakinan bukan alasan untuk berselisih, justru pengakuan terhadap adanya Tuhan seharusnya melahirkan sikap saling menghargai. Karena semua manusia yang percaya kepada Tuhan pasti akan mengakui bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama, diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada manusia yang lebih mulia atau lebih rendah dari yang lain. Dengan demikian, sila ketuhanan menjadi dasar moralitas kemanusiaan. Ia menjiwai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai hakikat sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengandung makna bahwa manusia harus menghormati dan menghargai martabat. Bersikap adil yaitu memperlakukan orang sesuai hak dan porsinya. Bersikap beradab yaitu memperlakukan orang dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, etika, dan budaya luhur. Adil tidak selalu berarti sama. Adil berarti sesuai porsi dan peran masing-masing. Contohnya, dalam memperlakukan laki-laki dan perempuan, kita tidak serta-merta menyamaratakan, melainkan menghargai perbedaan kodrati dan peran sosialnya dengan tetap menjunjung keadilan. Selain itu, kemanusiaan yang adil dan beradab harus dijiwai oleh ketuhanan, karena rasa kemanusiaan bersumber dari kesadaran bahwa setiap manusia adalah ciptaan Tuhan. Maka setiap manusia harus diperlakukan dengan kasih, hormat, dan keadilan. Sila kedua Pancasila menegaskan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Dalam wujudnya, manusia terdiri atas unsur jasmani dan rohani serta memiliki sifat individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial berarti tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan interaksi dengan sesama. Manusia adalah aktor utama kehidupan. Manusia juga memiliki akal, rasa, karsa, kehendak, dan cita-cita yang menjadikannya sebagai subjek utama kehidupan di muka bumi. Alam raya diciptakan untuk diabdikan kepada kemanusiaan untuk manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dan khalifah di atas bumi. Hanya manusia yang diminta pertanggungjawaban dalam mengelola alam. Hakikat dari kemanusiaan yang adil dan beradab adalah memanusiakan manusia. Artinya, menempatkan manusia sebagai manusia, menyikapi manusia sebagai manusia, memperlakukan manusia sebagai manusia, dan menghargai manusia sebagai manusia. Manusia harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, sama untuk semua manusia dan sesuai dengan kondisi, situasi, dan kedudukannya. Keadilan di sini berarti memberikan perlakuan yang sesuai dengan kondisi dan kedudukan masing-masing, tanpa diskriminasi atau membeda-bedakan suku, ras, dan warna kulit. Sedangkan beradab berarti sesuai dengan keluhuran akhlak dan budi pekerti, sesuai dengan kebiasaan, norma, dan sopan santun yang berlaku di umum, sesuai dengan kearifan lokal budaya, lokal jenius yang ada, dan sesuai dengan dinamika dan kemajuan tata kehidupan.
Beradab juga berarti menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sopan santun, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, termasuk kearifan lokal. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berkemanusiaan. Ini tercermin dari sikap saling menghormati antar sesama, termasuk menghormati dan menghargai harkat dan martabat kemanusiaan dan tidak pernah memandang rendah bangsa lain. Bahkan terkenal keramah tamahannya, memperlakukan manusia secara beradab baik pada saat masih hidup maupun sudah mati. Manusia yang sudah mati selalu diperlakukan dengan baik secara jasmani maupun rohani. Jasadnya dihargai dan dipelihara dengan baik. Rohnya dijunjung tinggi, dipanggil dengan almarhum, suwargi atau jinate. Selanjutnya, aktualisasi nilai kemanusiaan yang adil beradab dapat diwujudkan dalam bentuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan martabat dan harkat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Kemanusiaan yang adil dan beradab akan berkondisi menuju persatuan yang kokoh. Manusia sebagai aktor utama kehidupan adalah makhluk yang paling sempurna, khalifah di muka bumi yang dimintai pertanggungjawaban dalam mengelola alam semesta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hakikat sila persatuan Indonesia. Sila ketiga adalah kelanjutan logis dari sila pertama dan sila kedua. Jika manusia percaya pada Tuhan, yaitu sila pertama, dan menjunjung tinggi kemanusiaan pada sila kedua, maka akan tercipta keinginan untuk hidup bersama secara damai dalam bingkai persatuan. Persatuan di sini bukan berarti keseragaman, tetapi penyatuan berbagai perbedaan etnis, budaya, agama, suku, bahasa, dan lain sebagainya dalam satu kesatuan bangsa, yaitu Indonesia. Perlu dibedakan antara kesatuan dan persatuan. Kesatuan sendiri yaitu satu tunggal tidak terbagi. Persatuan, kumpulan satu satuan yang bergabung dalam satu ikatan. Persatuan Indonesia menuntut adanya rasa cinta tanah air, solidaritas nasional, serta kesadaran akan identitas bersama. Namun, persatuan yang kokoh hanya bisa berbentuk jika dijiwai oleh ketuhanan, yaitu nilai spiritual dan toleransi, dijiwai oleh kemanusiaan, yaitu saling menghargai antar sesama. Sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya kesatuan bangsa dalam keberagaman. Persatuan berasal dari kata dasar satu, yang berarti menyatunya berbagai unsur menjadi satu kesatuan yang utuh. Persatuan itu ada dua, yaitu persatuan antara manusia dengan yang lain dan persatuan antara manusia dengan tanah tumpah darah, tanah airnya. Tanah tumpah darah yaitu tanah kelahiran dan tanah air, sama dengan tanah tempat kehidupan. Dalam konteks bangsa Indonesia, persatuan berarti menyatunya berbagai suku, budaya, daerah, pemeluk agama yang beraneka ragam. Terdiri dari satu satuan dan setiap satuan mempunyai karakteristik sendiri, seperti suku, daerah, pemeluk agama, dan sebagainya. Bersatunya sebagai satuan tidak menghilangkan ciri karakteristik masing-masing satuan. Untuk bisa bertahan hidup, manusia harus bersatu, saling membantu dan kerjasama, saling mengisi kekurangan. Secara historis, istilah Indonesia pada mulanya adalah nama yang dipakai untuk menyebut penduduk di Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu dalam Journal of the Indian Archipelago and Eastern. Nama Indonesia dipakai oleh orang-orang Indonesia sejak zaman pergerakan seperti Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan berpuncak pada Sumpah Pemuda. Nama Indonesia selanjutnya dipakai sebagai nama bangsa dan negara bekas jelajahan Hindia Belanda di Asia Tenggara. Mulai dari Sabang sampai Merauke, konsep Indonesia sebagai bangsa dan negara bersifat dinamis, menampung dinamika perkembangan
perkembangan zaman. Aktualisasi nilai persatuan ini tercermin dalam sikap menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, yaitu rela berkorban. Selanjutnya, hakikat sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu hakikat kerakyatan. Sila keempat berkaitan dengan sistem demokrasi Pancasila, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, demokrasi ini bukanlah demokrasi liberal, melainkan demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai moral ketuhanan, demokrasi yang berprinsip pada keadilan dan kemanusiaan, demokrasi yang bertujuan untuk memperkuat persatuan bangsa. Hikmat kebijaksanaan mengandung makna bahwa pengambilan keputusan bersama harus berdasarkan kebijaksanaan, bukan sekadar suara terbanyak, mengutamakan musyawarah, bukan pertengkaran atau paksaan. Selanjutnya dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang bijak, arif, dan menjunjung kepentingan umum. Rakyat sendiri merupakan sumber kedaulatan, tapi rakyat tidak boleh bertindak sewenang-wenangnya. Rakyat harus bertindak dengan hikmat, yaitu dengan memperhatikan kepentingan bersama, kebenaran yang berlandaskan ketuhanan. Selanjutnya adalah keadilan sosial, semangat persatuan. Karena itu, kerakyatan harus dijiwai oleh ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan. Tanpa ketiganya, kerakyatan akan menjadi arena konflik dan perebutan kekuasaan. Sila keempat Pancasila menekankan pentingnya prinsip kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata rakyat berasal dari bahasa Arab ra'iyah, yang artinya adalah satu, artinya adalah kepemimpinan atau warga negara. Kerakyatan adalah kepemimpinan rakyat, yaitu rakyat adalah pemilik kedaulatan. Kedaulatan rakyat, kerakyatan berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan segala kebijakan harus bersumber dari kehendak rakyat. Hikmat yaitu kebijaksanaan, kecerdasan, akal budi, akal sehat, kecerdikan, dan hikmat secara filsafat bisa berarti penggunaan suatu pengetahuan dengan benar. Kebijaksanaan yaitu secara arif dengan mempertimbangkan kepentingan dari masing-masing kelompok yang berbeda. Dalam konteks ini, keputusan yang diambil melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama harus mempertimbangkan berbagai kepentingan dengan bijak dan adil. Permusyawaratan atau perwakilan dilaksanakan dalam forum musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, dan forum musyawarah dengan menggunakan sistem perwakilan yang representatif, menghimpun perwakilan dari berbagai kelompok atau golongan. Kepemimpinan didasarkan atas prinsip kedaulatan. Keputusan diambil dengan mengedepankan akal sehat dan kearifan yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak, dan keputusan diambil melalui musyawarah yang melibatkan perwakilan dari berbagai kelompok atau golongan. Masyarakat Indonesia sejak dahulu menjunjung tinggi dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai kepentingan bersama serta mengutamakan semangat musyawarah dan kekeluargaan. Semua keputusan dan kebijakan harus diabdikan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Semua diambil dengan akal sehat dan kearifan lokal demi kepentingan bersama. Musyawarah bukan sekadar prosedur formal, tetapi cerminan budaya bangsa yang mengutamakan mufakat dan persatuan dalam perbedaan. Musyawarah dilakukan secara hikmat dan bijaksana dengan menghimpun perwakilan dari berbagai kelompok atau golongan. Keputusan yang dihasilkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan hasil keputusan
keputusan musyawarah dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bisa kita simpulkan keterkaitan antara kesatuan antara sila Pancasila. Kelima sila Pancasila tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dan saling menjiwai. Ibarat tubuh manusia, sila pertama adalah jiwa spirit memberikan arah moral. Sila kedua adalah hati nurani yang menumbuhkan kasih dan keadilan. Sila ketiga adalah rangka dan otot yang menyatukan seluruh bagian bangsa. Sila keempat yaitu pikiran atau nalar kolektif, yaitu tempat kebijakan dan keputusan dibuat. Serta sila kelima adalah perwujudan nyata dari semua nilai bangsa kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, sila pertama adalah dasar spiritual dan etis, sila kedua sampai keempat adalah jalan, serta sila kelima adalah tujuan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.